yang disampaikan dari pimpinan, melihat bahwa benar atau tidaknya terjadi suatu peristiwa didukung dengan data dan dokumen serta keterangan yang diperlukan. Lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, assalamualaikum dua kali. Ini yang saya panggil tamu kedua ini, tetap namanya Irban juga, tapi ini agak berbeda nih. Ini namanya Irban khusus, Irban investigasi. Saya digambarkan sedikit dulu waktu kita kabakorisasi lah, terbentuknya Irban khusus ini waktu rapat terkait banyak kegalauan antara Irban yang punya wilayah dan Irban khusus yang untuk menangani pengaduan. Nah, tadi udah wakil lah, Irban sudah wakil Pak Bakarudin, Irban 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada yang berbeda yang Irban ini, namanya Irban khusus, Pak Muhyiddin. Selamat bergabung di media informasi kita. Nanti saya akan bikin juga di bawah. Cerita dulu lah, terkait pertama keterangan Pak Muhyiddin, kenalan dulu. Sebelumnya di mana? Kalau nggak salah bagian hukum ya? Di bagian hukum. Di bagian hukum. Terus sedikit juga lah, terbentuknya kapan sih Irban khusus dan pelantikannya kapan? Silakan, itu dulu. Terima kasih Pak Dedi. Profil pribadi saya masuk di Kabupaten Waikanan 2011 Pak. CPNS-nya awal penugasan saya di PMK dulu, BPPM Badan Kampung lah pokoknya ya. Pemberdayaan masyarakat kampung. Kemudian 6 tahun sampai dengan tahun 2016. Kemudian di Oktober 2016 saya dipindah tugaskan ke bagian hukum, Pak. Ya, pernah saya tahu. Ya, bagian hukum. Di awal masuk mulai ditugaskan di Kasubag Perundang-undangan. Umurnya nggak panjang, 4 bulan saya dipindahkan di bagian dokumentasi hukum dengan melaksanakan penugasan juga untuk menangani bantuan hukum sampai dengan tahun 2021 di Desember. Bagian hukum. Kemudian baru masuk di inspektorat Desember 2021 itu per tanggal 21 Desember. Jadi mengenai itu data pribadi saya, kemudian mengenai pembentukan Irbansus ini sebenarnya saya malah baru dengar dari Pak Inspektur. Baru dengar dari Pak Inspektur terkait hal ini dan melihat secara penugasan sebenarnya di PP 72 tahun 2019 ada perubahan dari PP sebelumnya ini mengenai penugasan di inspektorat, tapi lebih tegasnya ada di Perbup nomor 10 tahun 2020. Itu memang penyebutannya juga tidak menyebutkan wilayah. Langsung inspektur pembantu 5. Jadi terkait penugasan memang baru dirubah di Maret Pak tahun 2022. Apa? Jadi menyesuaikan karena terbentuknya ini memang sudah lama direncanakan karena pengawasan ini memang dulu malah di Kalimantan masih dengan Pak Cahyo dulu masih Menteri Dalam Negeri. Kami kalau lihat bahwa fungsi pengawasan harus diperkuat. Intinya itu pengawasan harus diperkuat. Antara dua pilihan, menaikkan inspektur itu menjadi selevel sama Sekda atau ditambahkan Irban khusus yang untuk menangani investigasi. Setelah berikutnya rapatlah proses dasi dan menyampaikan juga dan kajiannya masuk akal, perlulah dibentuk namanya Irban khusus. Nah dibentuknya Irban khusus ini yang menjadi orang bertanya-tanya nih karena masih baru nih. Jadi pengen juga mengkaji Irban khusus ini saya panggil Pak Muhyiddin lah. Kalau lama di bagian hukum perundang-undangan berarti sudah tahu lah tentang hukum. Sebenarnya kalau terkait disiplin, terkait pegawaian lah banyak sih, bukan hanya dari pegawai nih kalau Irban khusus nih. Ini bisa deh. Irban khusus bukan sekedar pegawai, pengaduan kepala kampung juga banyak. Jadi 2 minggu udah mulai itu, apalagi tahun politik. Tapi kita di Irban khusus ini bukan berarti masuk politik, tidak. Kita hanya menjalankan aturan yang sudah dilaksanakan.
terkait pengaduan masyarakat nih, bagaimana sih mekanisme dalam arti sama lah sama Irban satu tadi. Apakah dari viral atau dia khusus atau permintaan dari camat misalnya, tolong dong misalnya. Kalau kita kan di review ke Pak Komang semua nih Irban. Tapi kalau ada yang pengen dikaji secara khusus, apakah kita bentuk tim atau kita turun dulu? Nah, gimana tuh Pak Muhyiddin? Jadi dari tahun 2022 Pak, sebenarnya tindakan itu kita kategorikan ke telaah dulu. Telahan ya. Telahan. Kemudian pengaduan itu sendiri bisa dilakukan dua cara Pak, langsung atau tidak langsung. Langsung atau tidak langsung. Kemudian jenisnya ada yang umum, ada yang khusus. Yang khususnya itu whistleblower system. Whistleblower system. Ya, jadi khusus yang dari intern, baik itu di kampung maupun dari PNS yang mengadukan terkait dengan kewenangan, kemudian adanya tindak pidana korupsi sampai dengan gratifikasi. Kemudian juga ada hal yang terkait dengan kehilangan aset Pak. Aset, terkait aset. Ya, ada aset. Jadi memang kita ajukan waktu di tahun 2022 memang kita ajukannya Raperbu. Cuma dibahas secara teknis, tidak ada hal yang sifatnya delegatif langsung dari peraturan, maka kita melihat bahwa lebih kecenderungan kepada standar operasionalnya. SOP. Sejauh ini masih kita susun untuk disesuaikan dengan mekanisme apa yang kita lakukan. Oke, berarti memang tugas ini bisa melebar kemana-mana juga ya. Nah, terkait Kumdis lah, hukuman disiplin. Apakah melulu inspektorat, inspektur atau Irban khusus segala macam itu melaksanakan namanya hukuman disiplin? Apakah nggak cuma mencat bukan juga kan? Kita kan ada tugas dua nih. Mungkin Pak Muhyiddin juga koordinasi dengan staf ahli hukum kita, Pak Bambang itu juga. Pak Bambang staf ahli hukum kita juga tuh. Saya sering ketemu juga. Dia rektor apa dekan di UBL ya. Jadi maksudnya kita bisa koordinasi sama mereka. Tugas kita ini bukan cuma mencat orang. Tugas kita dulu membina dulu. Tapi kalau nggak bisa dibina lagi, baru kita sesuaikan. Gimana tuh? Menurut Pak Muhyiddin gimana? Kebetulan Pak Inspektur kemarin saya sudah koordinasi dengan pihak penegak ahli Bupati bidang politik hukum pemerintahan itu dengan Dr. Bambang Hartono, SHMU. Jadi yang bersangkutan ini menanyakan terkait dengan permasalahan yang muncul di tahun 2022 khususnya terkait dengan kedisiplinan dan kepegawaian. Jadi memang berpesan kepada kita sesuaikan dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Jadi beliau hanya menyatakan coba dilihat fungsi dari kedinasannya. Inspektorat itu kan karena sifatnya memang pengawasan, melihat bagaimana dugaan ataupun laporan yang disampaikan dari pimpinan, melihat bahwa benar atau tidaknya terjadi suatu peristiwa didukung dengan data dan dokumen serta keterangan yang diperlukan. Jadi terbatas sampai di situ saja. Untuk penjatuhannya kita kembalikan kepada dinas teknisnya. Nah itu tadi di Pak Bakar di Irban Satu juga dijelaskan bahwa kita ini penelaahan awal, secara kasus misalnya. Kita menyatakan ini benar terjadi atau tidak. Sampai situ nanti kita menyampaikan ke tim yang lebih besar bahwa itu penyatuan hukuman disiplin. Oke, makasih Pak untuk tahap satu. Nanti saya tanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi Pak Irbansus, Pak Muhyiddin. Ini kan terkait tadi sudah kita terkait pengaduan segala macam. Saya itu dulu pernah lihat, mungkin Pak Muhyiddin juga dari bagian hukum sudah tahu lah. Kita itu punya mitra kerja. Ya, mitra kerja kalau di tetangga sebelah ini ya Ibu Kajari lah, Ibu Kajari juga baru. Terus Pak Kapolres bidang tipikor lah, itu nyambung-nyambung juga. Di luar itu kan P2K bagian keuangan terkait kerugian aset. Nah, kita itu kan sebenarnya coba dari paham Pak Irbansus. Ini kan kita ini sebenarnya orang tuanya lah. Kalau saya gambaran saya, jadi bupati, inspektur kita dulu ngebina nih. Kalau kita nggak bisa ngebina lagi, baru nanya tantenya nih Pak Ibu Kajari. Kalau nggak bisa pamannya nih Pak Kapolres dan tipikornya. Dalam pembinaan itu kita kan punya kode etik dalam arti
membina sampai tahapan apa nih? Terus ada juga dulu namanya sidang TPTGR ya. Nah, ini biar orang tahu juga sidang TPTGR itu seperti apa. Di sidang saya pernah 2 kali dulu Pak Sekda ketuanya majelis lah. TPTGR itu kayak hakim lah. Nah, itu kan Pak Muhyiddin bisa jelaskan. Gak semua orang tahu itu. Coba jelaskan dulu Pak Muhyiddin, silakan. Terima kasih Pak Inspektur. Jadi terkait dengan APH, khususnya Kejaksaan dan Kepolisian, sebenarnya kita ada kerjasama mengenai yang sudah berjalan. Itu ada yang namanya Perdata dan Tata Usaha Negara. Jadi yang bersangkutan selaku jaksa pengacara negara itu bisa mewakili pemerintah daerah dalam hal kaitan keperdataan dan tata usaha negaranya. Sejak tahun 2017 sebenarnya ada 1 case keperdataan tentang aset pemerintah daerah yang memang dibantu oleh pihak Kejari untuk pelaksanaan persidangan. Alhamdulillah hasilnya juga positif, baik. Walaupun ketentuan hasil keputusan pengadilan itu NO, Pak. Gitu. Jadi tidak ditanggapi gugatannya kalau NO. Jadi kemudian bagaimana terkait dengan hal yang lain, khususnya di tindak pidana korupsi. Pihak penyidik, baik itu kepolisian maupun kejaksaan, memang berpegangan kepada KUHP. Akan tetapi karena sifat keuangan daerah ataupun keuangan negara yang ada ini merupakan suatu penugasan dan yang penyelesaiannya juga sudah diatur, upaya yang kita dahulukan memang penyelesaian secara administrasi. Upaya terakhirnya ya yang disebutin dengan Pak Inspektur tadi, yaitu sidang TGR. TGR, tuntutan ganti rugi. Dan tuntutan ganti rugi itu juga ada 2 kategori, ada yang PNS yaitu bendahara, ada yang non PNS dan bukan bendahara. Itu yang jatuhnya ke TGR, Pak. Begitu, Pak. Jadi memang majelisnya ini dibentuk sejak tahun 2018. Perbuknya saya lupa, Pak, karena memang kami juga di bagian hukum salah satu yang menyusun. Yang kalau tidak salah malah ikut studi lapangannya ke Sulawesi, jauh. Pak Irban 1 mungkin waktu itu sempat ikut. Nah, jadi itu adalah upaya terakhir. Upaya terakhir dari kita untuk bagaimana ada pemulihan terhadap dugaan ataupun potensi kerugian negara. Jadi yang dilakukan selama ini memang sudah berjalan selama 2 kali. Tempat sidang yang pertama itu ruang PKK yang di bawah, Pak. 2 kali memang. Iya, yang satunya lagi ada di atas, Pak. Sidang waktu itu. Jadi objeknya memang 2, ada 4 keseluruhan. 3 kampung 1 kelurahan. Kepala kampung atau PJ-nya ya. Oke. Jadi hati-hati juga nih kepala kampung PJ ini. Saya tahu 2 kali memang sidangnya itu, pakainya biru-biru. Terus kita menyampaikan kerugian negara yang harus diganti, dan dikasih waktu berapa bulan lah tergantung kajian tersebut. Dan kayaknya udah lama nggak aktif juga ya. Betul. Dan sekretariat saya belum tahu. Jadi ada 2 nih, yang setahu saya tahu majelis TGR, kedua ada majelis kode etik. Nah, kode etik itu kalau nggak salah Pak Sekda, Pak Kepala BKD, NS. Kalau yang TGR ini mungkin sekretariat saya belum tahu. Nanti kita bentuk lagi lah. Mumpung ini awal tahun nih. Siap. Nanti sampai ke Pak Sekda kalau memang bentuk sekretariat harus diperlukan terkait majelis kode etik dan tim TGR tadi ya. Nah, jadi gabungan tuh bagian aset keuangan perlulah. Cuman nggak cukup sama keuangan kayaknya. Nggak cuma uang aja nih kebalikan ini, terkait norma-normanya yang harus kita atur. Terima kasih Pak Muhyiddin atas waktunya nih. Saya selalu tugas ini berat, tapi kalau dilaksanakan dengan kita sesuai dengan aturan saja bisa. Karena tugas Irban khusus paling sering dihubungin bagi politik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.